Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat melaksanakan vaksinasi massal di area perbankan. Vaksinasi untuk siswa di SMK Negeri 2 Manokwari belum mencapai 50%. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat melaksanakan vaksinasi massal di area perbankan. Hal ini dilakukan mengingat saat ini ada beberapa bank tengah menyalurkan bantuan tangan kasih bagi masyarakat Manokwari. Rabu 9 Februari 2022, proses bantuan tangan kasih sudah dilakukan di Bank Mandiri, Bank BRI, dan juga Bank Papua. Dari pantauan TVRI, sejak pagi hari terlihat masyarakat Manokwari sudah melakukan antrian di 3 bank tersebut untuk mengisi formulir verifikasi data. Melihat banyaknya jumlah warga, maka Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat langsung membuka gerai vaksinasi massal dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang selama ini belum divaksin. Dr. Nurmawati saat diwawancarai mengatakan kehadiran gerai vaksinasi massal dapat memfasilitasi masyarakat penerima bantuan yang selama ini belum sempat divaksin, dan hal ini tentunya akan mempermudah masyarakat untuk divaksin COVID-19. Lebih lanjut disampaikan untuk target dari gerai vaksinasi yang akan dibuka diharapkan dalam sehari bisa mencapai 200 orang yang akan divaksin. Kegiatan vaksinasi massal hari ini di bank-bank yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan kasih ya. Dengan demikian kehadiran kami harapkan bisa memfasilitasi mungkin ada para penerima bantuan kasih mungkin yang selama ini belum ada waktu atau belum sempat untuk mendapatkan vaksinasi COVID ya. Kami harapkan ya kehadiran kami di sini bisa mempermudah mereka ya untuk mendapatkan vaksinasi tersebut. Baik itu kemungkinan kalau ada nasabah yang lain ya yang memang juga membutuhkan vaksinasi juga tetap akan dilayani. Dr. Nurmawati berharap kepada seluruh masyarakat Manokwari dan sekitarnya agar dapat memanfaatkan gerai yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk mengikuti vaksinasi massal, karena dengan vaksinasi tentunya masyarakat dapat melindungi diri serta keluarga dan juga lingkungan. Ya, baik. Untuk seluruh masyarakat di Manokwari, ya, kami harapkan ya segera manfaatkan gerai-gerai atau fasilitas-fasilitas yang melayani pelayanan vaksinasi, ya. Karena kita tahu bahwa kita masih di situasi pandemi sekalian ya, dan kita berharap ya kita semua bisa segera melindungi diri kita sendiri ya dengan melakukan pemberian vaksinasi atau imunisasi COVID-19. Jumlah gerai vaksinasi massal yang dibuka sebanyak 3 unit, dengan jumlah petugas kesehatan yang diturunkan di setiap gerai sebanyak 15 orang. Untuk pelaksanaan vaksinasi massal akan dilaksanakan selama sebulan, sesuai dengan adanya pelaksanaan penyerahan penerimaan bantuan tangan kasih. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Vaksinasi untuk siswa di SMK Negeri 2 Manokwari belum mencapai 50%. Bahkan vaksinasi yang dilakukan pihak sekolah sudah lebih dari 5 kali. Kepala SMK Negeri 2 Manokwari Regina Butoi mengatakan di tengah masa pandemi COVID-19, tuntutan kurikulum di semester genap tahun ini yang mengharuskan siswa mengikuti pengayaan terus dilakukan. Namun presentasi kehadiran di beberapa jurusan khususnya siswa kelas 12 masih sangat minim. Regina menambahkan vaksinasi untuk siswa di SMK Negeri 2 belum mencapai 50%. Hal ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi oleh siswa sendiri. Bahkan Regina menyebutkan bahwa vaksinasi sudah dilakukan lebih dari 5 kali di sekolahnya. Yang pertama, presentasi untuk siswa kelas 12 yang dalam persiapan pengayaan sudah dimulai sejak semester kemarin, yaitu bulan November, Desember, dan di semester genap ini kita lanjutkan kembali. Namun ya sampai saat ini presentasi kehadiran siswa kelas 12 di beberapa jurusan itu sangat minim, ya.
Dan juga perlu kami sampaikan bahwa untuk vaksin bagi siswa itu belum mencapai 50%. Sementara untuk kelas 11 yang baru saja selesai mengikuti praktek lapangan saat ini sedang menyelesaikan uji laporan dan pada awal bulan Februari sudah kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas bersama dengan kelas 10. Kelas 11 di mana sebanyak 592 siswa yang baru pulang praktek atau magang di industri saat ini sedang menyelesaikan uji laporan dan mengikuti EBAS. Pembagian rapot akan dilakukan setelah siswa mengikuti EBAS seluruhnya, yaitu di minggu keempat bulan Januari, dan mereka juga akan melakukan proses pembelajaran tatap muka terbatas, di mana akan bergantian jadwal yang akan kami terapkan. Setelah bulan Januari, kita akan rolling kembali jadwal untuk bulan Februari. Sekolah juga telah menerapkan protokol kesehatan di lingkungan SMK Negeri 2 Manokwari, yakni tempat cuci tangan. Dan siswa wajib sebelum masuk ke dalam ruangan kelas terlebih dahulu diukur suhu tubuhnya. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Polda Papua Barat bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Papua Barat menggelar vaksinasi massal bagi anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Guna mempercepat proses herd immunity bagi orang dewasa dan anak-anak di wilayah Papua Barat, Polda Papua Barat dalam hal ini Biro Rena Polda bekerjasama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pengda Papua Barat, terus menggenjot capaian vaksinasi di wilayah itu. Sasaran vaksinasi kali ini dilaksanakan di Kota Sorong dan difokuskan pada anak-anak usia 6 hingga 11 tahun yang berada pada sekolah-sekolah, khususnya sekolah dasar di Kota Sorong. Pelaksanaan vaksinasi kali ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Yapis Al-Jihad Kota Sorong. Dalam pelaksanaan vaksinasi kali ini, beberapa anak-anak terlihat sempat ketakutan untuk divaksin. Namun berkat bimbingan orang tua dan guru, anak-anak akhirnya mau untuk divaksin oleh tenaga medis. Namun beberapa anak terlihat menikmati proses vaksinasi tersebut tanpa ada rasa takut sedikit pun. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Biro Rena Polda Papua Barat Kompol Andarias Lipan mengatakan, kegiatan vaksinasi kali ini sebagai upaya mendukung program pemerintah agar target 70% herd immunity di kalangan pelajar dan warga masyarakat dapat tercapai. Beberapa titik akan menjadi sasaran vaksinasi massal khususnya di sekolah dasar. Kami dari Biro Rena Polda Papua Barat difasilitasi oleh Polres Kota Sorong, kemudian bekerjasama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pengda Papua Barat dan Lembaga Survei Akurat Indonesia melaksanakan vaksinasi di SD Al-Jihad Kota Sorong dalam rangka mendukung program pemerintah yang dilaksanakan divaksin adalah umur 6 tahun sampai 9 tahun. Target kita hari ini kalau bisa sampai 150. Sementara itu, Ketua IJTI Pengda Papua Barat Chandri Andre Suripati mengatakan IJTI mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo dalam capaian target herd immunity bagi masyarakat khususnya anak-anak. Lebih lanjut, menurut Korwil Maluku Papua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ini, kehadiran IJTI sebagai organisasi pers yang merupakan konstituen Dewan Pers juga memberikan sosialisasi tentang pencegahan informasi dan berita hoaks bagi anak-anak dan masyarakat agar mereka tidak takut untuk divaksin. Papua Barat dan lembaga survei, kita syukur hari ini bisa melaksanakan kegiatan. Pada intinya Ikatan Jurnalis Televisi mendukung program kebijakan pemerintah dan program kebijakan Bapak Presiden untuk target herd immunity di Papua Barat, khususnya di Kota Sorong. Dan kehadiran IJTI di sini juga selain dalam rangka kegiatan vaksin juga melaksanakan sosialisasi terkait dengan pencegahan berita hoax yang menyebar masif dan agar masyarakat tidak takut untuk melaksanakan atau mengikuti vaksin. Capaian vaksinasi di wilayah Kota Sorong hingga 6 Februari 2022 mencapai 63% untuk dosis pertama. Dosis kedua 45% dan dosis ketiga baru mencapai 1,3% yang mana terbagi dalam kelompok umur. Dari Kota Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan.
Kedatangan Kapolres Manokwari baru, AKBP Parasian Herman Gultom dan Ketua Bayangkari Cabang Manokwari disambut dengan tradisi pedang pora di Mapolres pada Selasa 8 Februari kemarin. Resmi menjabat sebagai Kapolres Manokwari yang baru, AKBP Parasian Herman Gultom disambut oleh pejabat utama, para perwira dan personil Polres setempat dengan tradisi pedang pora yang berlangsung sore kemarin. Acara penyambutan dimulai dengan laporan dan pengalungan bunga kepada Kapolres Manokwari yang dilanjutkan dengan melewati pasukan pedang pora para perwira. Dalam amanatnya, Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Kapolres sebelumnya AKBP Dadang Kurniawan Winjaya yang sudah memberikan berbagai prestasi dan keberhasilan selama menjabat di Polres Manokwari. Ia berharap di tempat yang baru ini dirinya bisa melanjutkan tugas-tugas yang ditinggalkan oleh Kapolres sebelumnya. Yang sudah memberikan berbagai prestasi, berbagai keberhasilan bagi Polres Manokwari, saya selaku Kapolres Manokwari mengucapkan terima kasih mewakili seluruh rekan-rekan anggota Polres Manokwari. Kemudian kami juga turut mendoakan kepada Bapak AKBP Dadang, semoga di tempat yang baru bisa selalu sukses, bisa selalu tercapai apa yang diinginkan, sampai dengan jenjang karir yang tertinggi sesuai dengan harapan dan doa kita bersama. Amin. Hal senada disampaikan oleh AKBP Dadang Kurniawan Winjaya. Secara pribadi, ia bersama keluarga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah mendukung dirinya selama menjabat sebagai Kapolres Manokwari. Dadang juga meminta kepada seluruh perwira dan anggota untuk mendukung setiap tugas yang dijalankan oleh Kapolres yang baru. Secara pribadi, saya ulangi kembali kemarin waktu apel Senin, secara pribadi dan keluarga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota dan juga permohonan maaf jika dalam pelaksanaan tugas selama bergabung dari tahun 2019 ya, pertengahan itu banyak sekali mungkin kata-kata, ucapan, perbuatan dan lain sebagainya yang mungkin tidak tepat. Ya, itu secara pribadi maupun keluarga. Terakhir, saya memohon kepada seluruh anggota, dukung Bapak Kapolres yang baru, segala kebijakan dan sebagainya, tujuan utama untuk organisasi. Apapun permasalahannya, silakan dikomunikasikan sehingga tidak sampai tersumbat hal-hal lainnya. Sementara pada jabatan barunya, AKBP Dadang Kurniawan Winjaya dimutasikan ke Biro SDM Polda Papua Barat sebagai Kabak Dalpers. Natalindo Kerewait, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.